Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib 1. Kita buka dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini, silaturahim ini menjadikan umur kita berkah, dimudahkan segala urusan kita semua, dipanjangkan umur kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bisri barakatil Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu yaumiddin. wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Mustaqim. an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Siratal 'alaihim ladzina waladdallin. ghairil Amin. maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi ke-52 Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini agak sedikit pendek ya daripada materi setelahnya ya, insyaallah. Seperti biasa, silakan barangkali ada yang mau membacanya terlebih dahulu. Monggo Bu, Pak. Boleh Ustaz, bismillah. Mas Arya, monggo Mas Arya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata ghaira muhrami walau maitatan. Wal muradu birrajuli wal mar'ati zakaru wa unsa balago hadasyahwati urfan. Wa muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajli nasabin au radha'in au musahiratin. Wa qawluha min ghairi hailin yukhriju ma law kana hunaka hailun fala naqdha hina izin. Baik, Ibu, saya coba tanya ke Ibu. Sudah benar nggak bacaannya tadi, Bu? Ih, di Hah? HP-nya, di layarnya nggak ada tulisan Arab ya, Iya kah, Pak? Ada Ustaz. Ih, Ada, Bu. kok ini mah enggak? Gimana ya, Aduh. Ibu ditinggal 2 bulan ini. Sudah kelupaan. Geser, Bu, geser. Geser, Bu, di zoom-nya ya. Ketemu, Bu Mo? Oh iya, ketemu ya. Ibu-ibu semuanya, Pak, bacaan Mas Arya tadi benar tidak? Kok kayaknya ada beberapa kesalahan, Pak, Bu? Coba ibu-ibu sekarang yang baca, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u lamsur rajulil mar'ata illa ajnabiyati Lanjut. ghairu muharramin walau maitatan. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzikru wal unsa balighun hadza syahwat hadza syahwati arfan. Wal muradu bil muharrami man harrama nikahuha li ajlin nasabin aw radha'in aw musaharatin. Wa qawluhu ghairu hailin yakhruju ma law kana hunaka hailin fala naqdu hina idzin.
Bu, Ada yang salah. tambah dihancurin kayaknya bacaannya, Bu. Zikron, zikron. Gimana, gimana, gimana? 2 bulan ya. Ada yang mau Kan perbaiki, silakan. Ya, ya, ya. Silakan. Biasa kan coba kalau di awal-awal itu harus salah, Bu, biar kalau benar semua ya wallahu a'lam langsung selesai. Ya, silakan. Siapa Mas Oni? Mas Arya tadi juga banyak yang mengurang-ngurangi hurufnya kayaknya. Silakan. Atau yang baru silakan siapa? Siapa? yang baru juga ada apa, Tat? Ya, yang baru sekalian mau dihancurin bacaannya ya, monggo. Hancurin lah. Biasa kan kalau di awal ini metode baca sesuai dengan hawa nafsu masing-masing, Bu, Pak. Silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u lamsu rajulil mar'atal ajnabiyata ghairal mahrami walau maitatan. Wal muradu bir rajuli wal mar'ati dzakarun wa unthan balagha hadda syahwati urfan. Wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajli nasabin aw rada'in aw masaharatin. Wa qawluhu wa qawluhu man wa qawluhu man ghayru ha'ilin Terus. sebentar min ghairi ha'ilin yakhruju ma law kana hunaka ha'ilun fala naqdu hina idzin. Oke. Baik. Saya coba ini ya satu persatu terlebih dahulu untuk bacaannya. Kayaknya Mas Rosid ini yang paling anu lah, apa namanya? Paling banyak benarnya. Mas Arya tadi ya sudah banyak benar. Ya, Bu Umu Kulsum Banyak 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 yang diskonan dirubah Ustaz, tadi. jadi dikurangi. Banyak yang dirubah. Baik. Saya coba mulai dari yang pertama ya. Mulai dari yang pertama. Coba kita lihat di sini bacaannya mungkin semuanya akan benar ya, Bapak Ibu semuanya. Apa bacaannya ini? Warabi'u. Rabi'u. Wa- Rabi'u. Warrabi'u. Kalau diterjemah apa artinya? Empat. Dan adapun yang Adapun keempat, yang keempat. Udah gunakan. Ya, maka irobnya sama dengan yang wasalisu kemarin ya. Jadi di sini wawunya disebut wawu istinaf. Atau atof ya, karena jumlah yang diatofkan. Oh, Kemudian ar-rabi'u sendiri menjadi Mubtada. mubtada. Dan adapun yang keempat, maka sesuai tidak dengan ciri-ciri mubtada? Apa ciri-ciri mubtada itu Bapak Ibu semuanya? Rofa. Rofa, jadi ya. awal kalimat. Terus di awal kalimat. Terus apa lagi ciri-cirinya? Ma'rifat. Isim Ma'rifat. ma'rifat. Oke, jadi sudah lengkap. Jadi kalau kita tidak mau mengetahui dari maknanya ya bisa diketahui dari lafadznya. Jadi kita main dua kaki, Pak. Artinya kita bisa lihat lafadz, bisa melihat makna. Dari segi lafadz ya sudah, mubtada harus terdiri dari isim ma'rifat. Makrifat. Kecuali boleh terdiri dari isim nakiroh apabila ada musawwiw ya. Masih ingat Pak Azmi musawwiw di antaranya musawwirnya apa?
Jar majrur, khabarnya jar majrur, Ustaz. Disifati jar majrur, kemudian didahulukan, iya kan? Hmm. Khobarnya jar majrur Mubtadanya, terdiri dari jar majrur. mubtadanya nakirah. Oke. Jadi wala yujuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Jadi khobarnya terdiri dari dorob, kemudian mubtadanya diakhirkan. Nah, jadi ini normal saja terdiri dari isim ma'rifat. Kira-kira apa, Pak? Ini sedikit saya mengulik. Kenapa mubtada itu harus terdiri dari isim ma'rifat? Kenapa, Pak? Karena sudah jelas. Karena menjadi topik Pembicaraan. Nah, Oh, iya, topik karena jadi pembicaraan. Topik topik pembicaraan. Pembicaraan. Yang mau diceritakan tuh yang jelas, Ustaz. Ya. karena mau diceritakan, mau dijadikan informasi ya. Seperti itu topik pembahasannya ya. Maka kata-kata sesuatu yang mau diinformasikan ya harus jelas seperti itu. Yang mau dijelaskan itu harus jelas. Nah, maka isim ma'rifat itu adalah isim yang sudah khusus, tidak mempunyai makna umum. Oke, kira-kira seperti itu. Maka setiap mubtada butuh khobar. Kira-kira disempurnakan di lafadz mana ini? Dan adapun yang keempat, bacaannya Lamsu. lamsum. Oke, berarti ini adalah khobar Pak Jakaya. Khobar. Sekaligus ini ada catatan bahwa ini adalah masdar yang beramal. Karena nanti butuh pada maf'ulun bih di belakang ini. Jadi perhatikan bahwa ini adalah khobar. Maka kata-kata khobar Bapak Ibu semuanya, kata-kata istilah khobar ya, dia itu pasti terdiri dari isim apa Bapak Ibu? Nakiro. Nakirah. Enggak. Saya salah. Terdiri dari isim, pasti terdiri dari Isim. kecuali nanti berupa khobar jumlah ya. Umumnya terdiri dari isim. Dan itu apakah isim nakiro atau isim marifat? Coba lanjutkan. Bisa Apakah dua-duanya. harus terdiri dari isim nakiro atau isim marifat? Ada ketentuan tidak? Tidak harus. Tidak harus. Tapi umumnya memang isim Nakiro. nakirah. Ya. Zaidun qaimun. Nakirah. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu kadang wahwa sami'un. Ya, sami'un basir seperti itu ya. Kadang wahwa sami'ul alim ada alnya seperti itu. Gitu kan? Allahu nurus sama. Ya, itu makrifat. Oke, di sini kebetulan yang makrifat. Begini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan bahwa kalau ini adalah khobar, maka ini isim atau fiil pasnya itu. Isim. Isim. Isim apa fiil? Isim. 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 Ya, karena apa definisi khobar adalah isim yang dibaca Isim yang rofa. dibaca rofa yang menjadi Iya, menjadi penyempurna makna mob. penyempurna Makna mubtada. Maka kalau ini isim Bapak Ibu semuanya, kita lihat bentuk dari kalimat isim itu, Oh, makanya maka jangan sampai kita jadikan fiil seperti itu loh. Maka kita cari masdarnya. Cari masdarnya. masdar. Nah, berarti ini masdarnya adalah fa'lan. Dibaca lamsun. Lamsu. Oke, kira-kira seperti itu. Kan kadang seperti ini. Ini kan kenapa gak dijadikan fi'il saja? Warrobi'u lamisah misalnya. Lamasah ya. Lamasah apa lamisah? Kalau apa namanya? Masdar. Coba cek dulu. Masdar dari ini apa lamasa apa lamisah Bapak Ibu? Takut salah. Nah, lamasah ya. Lamasa. Nah, kenapa gak dibaca fi'il saja Bapak Ibu? Apakah memang bisa kita baca warrobi'u lamasar rojulu almar'ata? Ya, bisa nggak kira-kira seperti itu? Ayo Mas Oni, Pak Asmi, semuanya, Pak Haji, Mas Di.
Ya, kira-kira bisa nggak dijadikan bacaan seperti itu? Kelihatannya Bisa. bisa, Tat. Kelihatannya Bisanya bisa, Ustaz, Tat. Bisa kabar nggak? kabar jumlah. Dijadikan khabar jumlah. Oke. Jadi memang sepintas ya bisa-bisa saja, Pak, Bu. Cuma seperti ini catatan sepengalaman saya. Artinya kalau memang masih bisa kita gunakan yang mufrad, Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan yang ghairu mufrad gitu loh, Pak? Ya. Jadi kenapa kita harus Gitu, Tat. mencari apa menjadikan Yang ini yang sebagai susah. fiil? Kalau bisa dijadikan isim saja, kita jadikan masdar. Dan itu sudah sesuai dengan yang sudah kita lalui dari kemarin-kemarin. Wasani misalnya apa? Wasani an-naumu, ya kan? Wasani an-naumu. Jadi kalau musonib menulis asani nama, nah baru untuk narasi berikutnya itu harus menyesuaikan. Ya, hendaknya menyesuaikan. Misalnya wasani an-naumu ini kan masdar semua Pak Azmi ya. Wasani an-naumu, wasalisu zawalul akli. Maka di sini ya hampir dipastikan juga ini sebaiknya memang masdar seperti itu biar sesuai narasinya dengan yang di depan seperti itu. Tapi kalau memang maksa, boleh Kak? Iya boleh, tapi itu gak sesuai lah. Kenapa? Selama ada masdarnya atau berupa mufrad, namanya khobar mufrad kan? Nah, kenapa harus kita menggunakan yang wairu mufrad atau yang berupa jumlah gitu loh Pak Azmi? Pak semuanya Bu. Ya. Nah, jadi kita baca warrabi'u lam Lamsu. mansur. Juli. Menyentuhnya laki-laki. Nah, kata-kata menyentuh laki-laki butuh pada objek tidak? Menyentuhnya seorang laki-laki. Butuh. Butuh. Maka Betul, inilah yang Tat. dijadikan objeknya, Pak. Ya. Dan ini disebut dengan masdar yang beramal sebagaimana Iya. amal Fiilnya. fiilnya. Maka boleh-boleh saja dia beramal kalau dia dimudhofkan. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini mudhaf ilaihnya sekaligus fa'il fil makna. Ini Makna. namanya fa'il fil makna. Makna. Secara makna saja yang fa'il. Oke. Baik, kemudian Bapak Ibu semuanya. Nah, Bu Omo, Bu Umu Kulsum, Iya, tadi ya. dibaca apa ini, Bu? Aja Almar'ata. nabiata. Hah? Mar'ata aja nabiata. Kok tadi ada ilahnya kalau nggak salah, Bu? Ilah. Ilah apa tadi? Ilah janabiyata apa tadi bacaannya? Ini al Bu ya. Jadi Ya, ajnabiyun Bu. Kalau ya, laki-laki ajnabiyun, kalau perempuan dikasih tak menjadi ajnabiyah. Pak. Nah, kemudian ada al atau alif lam, maka jadilah al ajnabiyata gitu kira-kira Bapak Ibu. Al ajnabiyata. Jadi apa? Menjadi Nah, naat. Jadi pas bacaannya Pak Jaka, gimana Pak Jaka bacaannya? Coba ulangi. dari pertama, Warrobi'u ya. warrobi'u lamsu arrojuli almar'ata al al janabiyata. Coba perbaiki satu nafas saja, Pak. Sambung Oh, semuanya, Pak. warrobi'u lamsu arrojuli almar'ata Gini, Pak, maksudnya bukan oh, satu nafas itu disambung. Masa kita mau ngaji Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumi ya. Ad-Din. Nah, maksudnya langsung saja. Ya, coba ya. Warrobi'u lamsur rojuli almar'ata al ajnabiyata. Maksudnya paham sampean, Pak? Coba yang lain. Maksud saya gimana? Coba Cakep, bacakan.
Warabiul lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata. Oke. Kagok kuat. Iya, maksudnya alnya langsung di anunya Pak. Lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata seperti itu. Disambung ya Pak ya. Iya, sambung semua Pak biar lebih Sambil keren mikirnya Pak. Pak, ke belakangnya sambil mikir jadi agak lemot gitu. Oh, oke. Al ajnabiyata ya, jelas ya. Terus kemudian ini mau dibaca apa Bapak Ibu semuanya? Goiro. Oh iya, kita jadikan apa ini kira-kira? Naat. Oke, sepakat kita jadikan naat. Ghairah. Nah, ghairah ini pasti setelahnya adalah mudhaf ilaih ya. Cuma tadi ada yang salah baca. Ini apa sih artinya dulu? Bacaannya nanti. Ini apa artinya? Lain mahram. Selain mahram, Mahram. Tadi ada yang baca muhrim kah atau apa? Atau baca muharram? Ya, silakan. Ini bisa dibaca macam-macam, Bu, Pak. mahromi, Mau dibaca mahrom. mahram ya silakan, baca muharram ya silakan. Mau dibaca Oh, muhrim silakan, baca muharrim silakan. Maksudnya artinya bukan sama sama-sama. maksudnya gitu. Bukan. Oh, Yang bukan. benar itu cuma satu, yang lain itu akan dimarahin musonifnya kalau sampean Oh, salah. Maksudnya ini secara lafadz mau dibaca apa saja ya bisa seperti itu. Kalau oh, sendirian, kalau belum disusun, muhrim kah, mahram kah? hmm, Cuma kalau sudah disusun ya harus menyesuaikan konteksnya. Yang dimaksud konteks. ini adalah yang dimaksud perempuan lain itu berarti selain Mahram. Selain mahram apa mahram. selain muhrim? Mahram. Moh, Oh, Mahram. mohromi, muharram. mohrom, Muharram. mohromi, mohrom. Romi. Wah, itu kan. Coba Oke. cek di kamus Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau yang Harusnya mempunyai arti selain, nah ini, coba kita cek ya. Kelihatan ya? kelihatan Ustaz. Kelihatan. Udah. Ya, oke. Jadi kalau yang Muharram artinya dilarang. Ada Syahrun Muharram, berarti bulan Muharram. Oh, bukan Muhammad Ada ya. orang yang berihram disebut Bulan muhrim. Muharram. Muhrim. Ingat, orang yang berihram itu disebut Muhrim. Muhrim. Tapi kalau yang Oh, haram, terlarang, wanita-wanita yang dinikahi namanya mahram. oh, mahrom. Saya salah tadi. Muhrim. Muhromi tadi. Harusnya mahromi ya Ustaz ya. Mahromi ya. Tapi Mahrom. kok Siap. banyak orang yang muhrim ya tadi ya bilangnya ya. Ya mungkin Yang itu kebanyakan mahram orang bilangnya mahram muhrim. yang sedang haji itu makanya disebut muhrim. Orang yang itu. Haji semua itu. Kan orang Biar jadi cepat ya. haji yang belum. Kenapa Pak Asmi? Biar cepat haji yang belum. Benar. Muhrim itu juga tidak harus orang yang berihram. Orang yang bertakbiratul ihram itu disebut muhrim juga. Oh, Nah, muhrim. Kira-kira seperti itu ya. Ya sudah ya jelas. Jadi memang ada istilah mahram. Ya mahram itu wanita yang dilarang dinikahi. Ya. Terus kalau muhrim itu yang berihram diambil dari kata ahroma. Kalau muharram itu adalah bulan 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 Muharram. haji ya. Terus kemudian berarti kita baca ghairul Muharram. kok muharrami lagi. Romi. Selain bulan Muharram. Mahram. mahromi. Berarti yang keempat adalah menyentuhnya laki-laki Apa lah? pada perempuan yang bukan muhrim. Ghairul muharrami selain pada bulan Muharram gitu. Kok balik lagi? Ya tadi ada yang baca Muharram masih. Oh, iya. Mbak siapa tadi? Gak sengaja Ustadz. Kesalahan teknis. Oke. Ini mahram ya. Terus bacaannya apa Bapak Ibu semuanya? Walau. Walau. Ingat, ini sering saya sampaikan kalau ada lau kemudian tiba-tiba ada isim itu
besar kemungkinan itu adalah isimnya, Lada. khobarnya apa? Tak Kana. karena Nah, yang dibuang. kan Meskipun keadaannya mai Maitat. Sudah meninggal. maitatan, Menyitatan. maitatan. Meskipun keadaannya berupa Sudah Mayit. mayat, ya mati maksudnya. Kalau disentuh, siapa yang batal ini? Siapa yang Dua-duanya. batal? yang hidupnya. Orang yang hidup. Orang mati kan masa ada batal enggaknya wudunya? Kan Kalau enggak wajib. setelah dimandiin gitu gimana tuh? Enggak wudu itu, enggak wajib wudu kan? Oh, iya, Sunnah Tat. saja wudunya. Syaratnya kan harus kemarin itu. Hayyin wadihin. Terus oke ya, walau mai tatan. Jadi yang nyentuh ini maksudnya kan menyentuhnya seorang laki-laki pada seorang perempuan al ajnabiyah ghairal mahrami walau maitatan. Oke, berikutnya adalah Wal muradu. Wal muradu. wal Pak, murad sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Karena memang nggak terlalu ribet ya kita percepat seperti itu. Ada pertanyaan, Pak Jaka semuanya, Bu Mukulsum, Bu, Mas, Mbak, Al 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 ajnabiyata itu artinya apa, Pak? ajnabiyah, Iya, artinya, Pak. wanita Yang agak lain. wanita agak lain. Agak Oh, lain. Agak lain. tanggal lain. Coba ini Pak langsung. Jadi Itu al-janib, Pak Goiru itu junab, gimana ajnab, ya? ajnabi. Apa artinya? Yang lain. Hah? Yang lain. Bukan yang agak lain, Pak ya. Tadi bergurau aja. Nanti diartikan menyentuh perempuan yang agak lain. Yang bukan mahram, Ustaz. Hah? Yang agak lain. Yang bukan mahram. Oke. Jadi orang yang bukan mahram itu, orang asing itu disebut bukan mahram, Pak. Iya. Maka dalam hal ini, dalam perbedaan dalam mazhab Pak Azmi ya, Iya. ini kelihatan ya? Belum ya? Belum, Ustaz. Belum Ustaz. Oke. Jadi dalam perbedaan dalam mazhab Syafi'i ini fikih yang kita kaji ini mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau Imam Syafi'i mengkategorikan istri itu sebagai Ajnabi. ajnabi sehingga menyentuhnya juga batal. Batal. Nah, ada dalam mazhab Maliki itu tidak seperti itu. Tidak mengkategorikan istri itu sebagai orang asing. Nah, jadi kalau perempuan itu istri itu juga termasuk ajnabi. Cuma karena dinikahi ya halal gitu loh Pak Asmi. Kalau pandangan mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang Yang lain. memperbolehkan menyentuh perempuan berupa istri. Itu berdasarkan hadis kan. Ada hadisnya juga. Ya silakan. Mau yang ini. Nah, Ustaz, bertanya Ustaz, kalau misalnya lagi haji atau lagi umroh, kan suka kesenggol gitu misalnya, Ya, yang makanya bukan kalau ke muhrim. situ nanti ikut ikut mazhabnya Imam Malik kalau ke sana biasanya ada di training kok biasanya. Iya kan Pak Azmi? Ya, Ustaz. Kalau enggak, berdua terus ya. Nggak jadi ya sholat nanti. Mm-mm. Begitu wudhunya harus dalku ya wajib digosok seperti itu. Terus kepala itu semuanya bukan sebagian kalau dalam mazhab Maliki. Biasanya sampai wudhunya itu diikuti dulu karena nanti akan mengikuti batalnya sehingga menyentuh eh, istri itu nggak batal. Oke, berikutnya Pak, Bu semuanya.
ini jelas ya, walau maitatan. Ini kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau ada lau dan setelahnya itu kita baca menjadi khobar, berarti kanah dan isimnya dibuang. Itu sudah masyhur. Wa yahdifunaha wa yabkunal khobar. Membuang kanah dan isimnya dan menetapkan khobarnya saja. Jadi asalnya walau kanat mai datang. Meskipun wairal mahram tadi berupa Iya. mayit, ya sudah meninggal. Terus berikutnya ini mufradat ini mungkin sudah murad bacaannya wal. Muradu. Apa itu wal muradu? Muradu. Ya, kalau kita lihat di kamus, ya langsung kelihatan biasanya Pak Ibu semuanya. Kalau murad itu artinya Yang dimaksud. apa? Ini loh, Yang kelihatan nggak? dimaksud. Al Yang muradu diinginkan. bermakna al qasdu wan niyah. Kelihatan kan Pak, Bu? Ada Betul. Ustaz. Ya, jadi murad itu maksud atau tujuan atau yang dimaksud. Cuma kalau kita memang nggak mau capek buka kamus ya silakan langsung ditasrif Bu Umu Kulsum aroda. Tahu Ibu yang lain Mas Mbak? Aroda fi'il mudhari'nya yuri Yuridu. itu terus Iradatan. Irodatan. iro Irodatan. irodatan Irodatan. terus masdar mimnya wa muradan. Masdar mim itu sama Bu. Wa muradan sama isim maf'ulnya muradan fahuwa Muridun. wa dzaka Muradun. 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 Fi'il amarnya Hmm. arid Nggak tahu ya. la turid. La turid. Oh. Arid la turid muradun muradun. Jadi Muradun. seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau capek Pak Jaka, ya silakan tinggal ditasrif. Kalau sudah tahu artinya arodah, maka nanti dirubah menjadi muradun ya tinggal modifikasi. Maknanya adalah yang di seperti itu. Kalau arodah berkehendak, berarti kalau muradun yang dikehendaki. Nah, tapi kalau memang nggak bosan buka kamus ya silahkan buka sebagaimana tadi ya, ya kan? Murad langsung ya. Ini kebetulan ada di kamus, tapi kadang kamusnya nyerah juga suruh nasrib sendiri. Seperti itu. Wal Yang muradu di bir, Bu, Pak. Birrajuli. Oke, untuk i'rabnya jelas ya. Jadi mubtada dan ini lagi-lagi sudah melengkapi syarat ya. Terletak setelah titik, bilangnya Pak Azmi. Ciri-ciri mubtada adalah terletak setelah titik atau koma, ya. Atau di awal sekalian, ya, awal susunan itu. Jadi kalau tidak ada di awal, ya bisa terletak setelah titik atau koma. Jadi jelas ini adalah isim ma'rifat juga. Nah, cuma di sini jangan langsung dijadikan khobar karena nanti kalau diartikan adapun yang dimaksud ialah seorang laki-laki. Nah, itu kurang pas. Nah, coba kita lanjutkan. Adapun yang dimaksud bir rajul. Birrajuli. Jadi kan seperti ini Pak Asmi semuanya Pak Bu. Kita kan punya pilihan. Apakah gak bisa kita jadikan khobar di sini terdiri dari khobar wa yuruf mufrad terdiri dari jar majrur. Iya kan? Boleh mengatakan Zaidun fidda fiddari kan? Zaid ada di Fiddari. di rumah. Ya gak apa-apa ini jadikan khobar, tapi yang dimaksud nanti pengertiannya adalah dan adapun yang dimaksud ya, yang dituju atau yang dimaksud birrojuli ialah dengan laki-laki. Kira-kira nyambung tidak, Pak, Bu? nyambung. Enggak. Nah, jadi walaupun gak bertentangan dengan kaidah, ada namanya kaidah khobar wa yuruf mufrad terdiri dari jar majrur, cuma kira-kira pas enggak pemahamannya seperti itu. Maka kalau memang kurang pas, coba kita lanjutkan narasinya. Adapun yang dimaksud birrojuli dengan laki-laki Wal mar'ati. wal mar'ati dan seorang Perempuan. perempuan mar'ah ini atau pada ar-rajuli ya. Atau
kita baca wal muradu birrijli. Dan adapun yang dimaksud dengan kaki. Ya, silahkan nggak apa-apa, cuma kalau musannifnya hidup sampean dicari, Pak. Karena menyalahi maksud dari penulisnya. Ya, tapi kalau dicari sampean bilang aja, suruh siapa gak dikasih harokat seperti itu, Pak. Nah, seperti itu. Akhirnya, Pak, yang paling berperan itu adalah pemahaman, seperti itu. Tapi syaratnya yang pertama nggak bertentangan dengan kaidahnya, kaidahnya ada, seperti itu kan. Kemudian baru ke pemahaman. Jadi kalau secara kaidah mau dibaca wal muradu bir rijli misalnya. Karena rijlun ada dalam kamus juga, artinya kaki. Kemudian ini dijadikan khobar dari muradu ya gak apa-apa karena memang boleh. Oh, ya kan? Khobar terdiri dari wa yuru mufrad syibhul jumlah namanya wa mufrad dan yati wa yati jumlah. Nah, cuma kurang pas karena ini sambungannya. Adapun yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan, maka ini adalah khobarnya. Ayo bacaannya apa? Zakarun. Zakarun. Zakar. Apa? Zakarun. Ya, Zakarun. Khobar. ya untuk channel ngaji online masih update kok. Laki-laki dan Ya, perempuan. oke. Zakarun ialah laki. laki-laki. Sebagai khobar ini Pak ya. Khobar dari wal muradu. Jadi yang dimaksud rojul ya zakarun. Terus kemudian yang dimaksud mar'ati adalah unsa. Unsa. Jadi bacaannya unsa. Pertanyaannya sekarang unsa ini atop kemana Pak, Bu, semuanya? Zakarun. Mar'ati. Marati. Hmm? Mar'ati. Zakarun Pak. Zakarun. Atopnya ke ini. Wal muradu bir rajuli wal mar'ati zakarun wa unsa. Maka di sini hukumnya apa unsa ini? Rofa, nasab atau jar? Rafa. Rofa. Ah, ya. Cuma rofaknya menggunakan Badal. Lazim. Domah badal. dhammah muqaddar. Qadar. Bukan rofa muqaddar, Pak. Dhammah muqaddar. Ya. Kenapa dhammah muqaddar? Atau muqaddar? Karena isim Wairu. Asur. isim apa Pak? Pak Jaka, isim ilmun sorib. Oh, bukan. Masih maksud ya. Tadi Maksud. Sur. Mas Arya kayaknya zakaru. Iya. Iya, Ada. tadi saya Zakaru, Ustaz. Bukan Iya. Zakarun. Zakaru. Wa ilmun sorib semua nanti. Zakarun wa unsa seperti itu. Yaitu yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Apa kira-kira al-farqu bainar rajul wa dzakar ini Pak ya? Wal mar'ah wa unsa? Hmm. Apa? Apa bedanya kira-kira? Al-farqu bainar rajul. Aku baina rajul. Ya, cari sendiri Pak ya. Mas Arya. Karena itu pasti Apa Pak. ya? Pasti ada apa? Ada Maksudnya. sirnya, ada rahasianya lah. Hmm. Ah, apalagi itu Sejati Al-Qur'an kan. gitu kan. Hmm. Laki-laki sejati gitu, Ustaz. Zakarun. Ya kan sekarang ada laki-laki melambai gitu, Ustaz. Itu lain. Oke, ada Pak. Itu biasanya al-farqu. Begitu juga kadang diungkapkan dengan lafadz al-nisa seperti itu. Apalagi di Al-Qur'an. Jadi kata Syekh siapa itu yang ahli tafsir dari Mesir itu? Sya'rawi. Saya mau Muta'alawi Asy'arawi. Ya, Mutawalli Sya'rawi. Beliau itu mengatakan bahwa ya tidak mungkin, tidak ada satu dua lafadz yang mempunyai satu makna. Jadi istilah muradif itu gak ada gitu. Dan itu saya pernah pernah baca kitab Al-Faruq apa gitu loh. Al-Faruqul Lughawiyah seperti itu kan. Jadi misalnya apa bedanya mautun dengan mamat? Ya, mamat dan mautun. Mautun itu mati kan?
kan wa mahyaya wa mamati. Kenapa menggunakan masdar mimnya? Nah, saya kan nulis sorob sekarang Pak, as-sorbu tadribi yang rencana mau terbitkan juga sebagai pelengkapnya. Nah, sebagai pelengkap dari an-nahwu tadribi itu kan as-sorbu tadribi. Jadi saya iseng-iseng buka itu. Jadi menemukan kitab Al-Faruqul Lughawiyah, Al-Qur'aniyah kalau tidak salah. Jadi tidak ada yang sia-sia mengungkapkan satu ungkapan itu kecuali ada maknanya seperti itu kan. Nah, sampai detail seperti itu banyak Pak di situ, Mas Arya. Sehingga ternyata gak rugi juga seperti itu, gak rugi juga belajar nahwu, belajar sorob karena ketika kita bawa ke Al-Quran itu akan menemukan sir atau rahasia-rahasia di balik itu. Sehingga tidak ada, apalagi Al-Quran ya, ada dua ungkapan yang berbeda dengan satu makna seperti itu. Paham maksud saya? Nggih. Jadi kenapa Iya. Al-Quran mengungkapkan mamat tidak menggunakan dengan maut seperti itu? Apa bedanya maut dengan mamat? Nah, seperti itu kira-kira. Ya, lanjut Pak ya. Ya. Terus bacaannya ini agak sedikit menipu Bapak. Ya, kalau kita tidak teliti, ini kan menyebut dua orang sudah. Dzakarun wa unsa, laki-laki dan perempuan. Maka di sini berupa kalimat Pak, Bu, Sintasnya. isim Fil tasni, madi. tasni. Madi. Nah, ini fi'il madi loh Pak. Cuma fi'il madi yang bertemu dengan alif tasniyah, fa'ilnya. Nah, ini sama dengan kola seperti itu kan atau fa'ala. Nah, Hmm. karena dua orang laki-laki dan Perempuan. perempuan. Oh iya. Nunnya Tapi dibuang bingung ya. kan sampean. Kan ini laki-laki dan perempuan. Jadi ini mau dikasih belago atau belagota. Ayo. Ini kan laki-laki dan perempuan ini repot bertengkar rebut domirnya ya. Ya kan Pak? Kan kalau perempuan itu kan pakai ta kan. Ini Iya. isinya alif ini merujuk atau kembali pada zakar dan unsa. Bisa. Akhirnya kalau bertentangan seperti ini Pak, ya yang mengalah itu yang perempuan. Memang kalah perempuan itu Pak. Nggak boleh mendahului laki-laki ya. Yang dipakai adalah domir laki-laki. Laki-laki. Iya kan? Oh. Tidak menggunakan belagota. Belah kota. Padahal ada perempuannya kan. Terus ini fi'il mati Pak ya. Apa artinya? Kalau kita cek di kamus, apa artinya? Belago. Sampai. Hah? Disampaikan Sampai. tabligh. Sampai. Sampai. Keduanya sampai. Ya, kita cek. Kalau balaghah itu artinya sampai, nyampe Sampai ya, mendapatkan. nyampe. Andai kata kamus bisa di sampingnya itu enak Pak, karena ini nggak tahu juga nampilkan. Yang nyampe keduanya, nyampe apa? Butuh butuh objek atau tidak? Kata-kata nyampe itu. Butuh Ustaz. Butuh. Ya, bacaannya apa ini? Ada. Ada syahwati. Tasdid apa enggak? Ada Hadda. Tas, Tasdid. tasdid. Ya, haddah. Nah, kalau kita cek di kamus, haddah itu artinya batas. batas ya. Kalau fi'il madinya ya haddah juga, ya kan? Fi'il madinya haddah, masdarnya juga haddah, Ada. haddan tapi kalau tanwin kan. Ini kan dimudhafkan. Jadi haddas syahwati, batasan. Kalau haddah itu memberi batasan, ya kan? Masdarnya apa haddun itu? Nah, masdarnya jamaknya apa, Pak? Bu. Tuan Ustaz. Ada dun. Tilka hududullah
Wa may Hudud. yata'adda hududallah. Berarti hudu, Hududun. Hudud. hudud. Iya, Pak. Hadun itu mufradnya. Masdar apa jamak taksirnya adalah hudud, batasan-batasan. Tapi kadang hudud itu mempunyai makna ya apa namanya? Hukuman ya. Kena had kan? Ketentuan. Ketentuan. Kena Oke. Terus kemudian ini mudhaf ilaihnya. Berarti dibaca haddash Syahwati. 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 Terus kira-kira mau jadi apa ini? Bacanya apa? Orfan. Nah, Orfan menjadi Urfan. Urafan. Mansubun binazil khafid. oke, orfan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo Bapak Ibu, Mbak, Mas. Silakan. Wow. Baik, kalau memang tidak ada, kita lanjut. Nah, ini sama ya. Berarti jadi apa ini kira-kira? Karena terletak Mubtada. setelah koma, kemudian bacaannya wal muradu sebagaimana tadi, dan adapun yang dimaksud bil, Mahrami. iya tadi sudah ada mufradatnya bil mahrumi jar majrur. Nah, baru sekarang khobarnya, khobar dari wal muradu. Berarti dibaca Man man haruma. ialah seseorang Haruma. berupa isim mausul Mausul. sekaligus jadi khobar ya. Ya. Berarti mahal man menjadi apa? Mahal Mahal rofa. rofa fi mahali Mahal rofin mob fi mahali rofin khobarun. Dan Khobar. yang dimaksud dengan mahram ialah seseorang. Lanjut. Haruma. haruma. Ruma. Nah, haroma haruma apa harima? Haruma. 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 Haroma gitu, Pak. Haruma. Ha harumah ya. Nah, kalau haroma ada juga tapi mempunyai makna mencegah karena hirman itu masdarnya, Pak. Kalau haruma kan yahrumu, Mahrum. Huruman. haromu apa? Haruma yahrumu apa masdarnya? Ya, Arman. Arman. hurmatun. Iya kan? Fi hurmatihi keharaman. Oke. Man harumah berarti karena terletak setelah isim mausul ini kan berupa silah. Sila itu harus Silah. terdiri dari jumlah atau Jumlah. syibhul Syibhul jumlah. Di jumlah. sini Jumlah. sudah mencukupi syarat berupa fi'il madi, Jumlah fi'liyah. Fi'il madi. fi'liyah. Harum. Yang haram, seperti itu cara menerjemahnya ya. Man harumah yang haram, jangan kita baca hurimah yang diharamkan. Karena pemakaian lafadz haromah itu adalah maklumnya kan Pak, sering saya sampaikan kan. Sehingga isim fa'ilnya adalah haromun ya. Beda dengan istilah sunat. Kalau sunat itu yusanno, maka istilah isim istilah yang sunnah itu menjadi masnunun, isim maf'ulnya yang dipakai. Kira-kira seperti itu. Man haruma nikah Oha. nikahuha. Huha. Terus Huha. Li ajli nasabin. li ajli nasabin Nasabin. au Ajli nasabin Rodain. au Rodain. rodo'in. radhain ya. Karena sebab nasab au radhain atau susuan au Mustoharotin. Saharatin. apa tadi ada yang masih salah baca, coba kita cek apa yang benar bacaannya. Masaharatin. Maso, Di Quran Muso. kayaknya musoharoh Ustaz. muso, Musoharoh. haroh kayaknya ini nah. Jadi harus anu ya, biar akurat saya Musa. cekkan ke kamus, biar gak ada yang baca masoharoh. Kalau Oh, saya masoharoh tadi nanti musohiro. menjadi mafailah, isim wirumun sorry. Hmm. Kalau musoharoh itu enggak, karena diambil dari kata sohara yusohiru musoharotan.
Atau isim maf'ul, musaharatan juga isim maf'ulnya. Terus Luhu. wa Qauluhu. qauluhu Wa pasti qauluhu. ini jadi mubtada ya. Dan adapun perkataan musannif, apa isi perkataannya? Jadi kalau dalam kurung seperti ini, Pak, sebagai ungkapan isi dari perkataan itu disebut makulul kaul, ya. Oh. Nah, jadi terjemahnya itu adalah perkataan musannif min ghairi hailin, ya. Berarti ini adalah berikutnya apa bacanya Ba. min ghairi hailin? Yakhruju. Yukhriju. Ya, bisa Yukhriju. kita baca yakhruju, keluar Hmm. artinya. Tapi failnya ini ada karena yang dimaksud perkataan musannif Yukhriju. tanpa hail itu mengeluarkan. Maka, Yukhriju. nah, maka ya kita ganti, jangan dibaca yakhruju. Nanti yang keluar itu perkataan musannif. Padahal di sini maksudnya perkataan musannif Min ghairi mengeluarkan halin. sesuatu. Hmm. Ya makanya di sini failnya disimpan. Sekaligus jumlahnya menjadi Khabar. khobar. Terus Lau berarti kana. di sini apa namanya, Pak? Mausul. Mausul. Usul. Mausul ya bisa mausul. Di mahalli Nasab. Fi mahal nasbin ya maf'ulun bi. maf'ul bih nasab. Mengeluarkan sesuatu lau Kana. kana andai kata hunaka. Jadi kalau ada kana setelahnya itu huna ini terdiri dari dzaraf ya kan? Dzaraf makan. Maka Hmm. sekaligus menjadi khobar, ya Khobar. kan? Ini sama dengan mubtada khobar itu, Pak. Boleh khobarnya kana atau inna terdiri dari dzaraf. Maka berikutnya tinggal kita cari isimnya. Isimnya di sini. Maka dibaca Ha. hailun. Hailun tadi sudah tahu artinya apa? Hailun? Bu, Penghalang. penghalang. Nah, karena bentuknya hailun apa bentuknya? El. Isim fa'il. Ya, ada nggak fi'il matinya? Nah, Hala. ada Hala. nggak? Halah, berubah. Kok nggak dipakai ini halah ya? Nah, kalau al-hail itu ada. Ismu fa'ilin, oh iya ada ini Pak ya. Yang merintangi atau yang menghalangi. Ya, cukup ya. Kelihatan sudah. Berarti ini isim fa'il. Pinter Pak kamusnya. Hailun. Nah, terus fala. Naqdar. Ingat, ini adalah lana fi jinis. Maka setelahnya lana fi jinis itu masuk pada kalimat isim. Sim. Maka ini jangan baca nakodoh. Karena nakodoh itu fi'ilnya. Ya. Nakodoh. Tapi kalau masdarnya adalah nakdoh. Na. Naqadha. Tidak batal atau tidak rusak. Ya, Ya, menjadi mabni. menjadi apa? Isim ya. Isim dari lana fi jinis ya harus tahu gimana cara baca isim lana fi jinis. Nakirah mabni. Ya, dafatnya harus berupa isim nakiroh. Kalau dia tidak terdiri dari mudhaf atau yang menyerupai mudhaf, dia mabni terhadap tanda i'rab Karena irab nasabnya. nasab Berarti mabni nasabnya. fathah. Ya, pada naqdhah maka tidak batal hina idin. Singkatan dari hinah dan ida. Izi. Jadi disingkat menjadi hina idin. Maka tanwin yang ada pada lafadz hina idin disebut tanwin iwad. Iwad. Iwadun anil Jumlah. jumlah. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan sebelum saya minta untuk baca satu-satu? Bukan satu-satu yang mewakili, Pak ya. Waktunya soalnya, Pak. Insyaallah malam Rabu kita ketemu lagi, Pak. Malam Selasa Mas Sumaidi tidak bisa, Pak. Pak Irfan ngaji kah malam Minggu kemarin? Ada Ustaz. Ada, tapi masih belum masuk Dokteran. setorannya ini. Nilainya masih belum masuk. Kalau Mas Zul sudah masuk.
Kalau memang saya tidak berhalangan, besok malam saya yang ganti, Pak. Mas Humaydi kayaknya kan beliau itu ngajar di pesantren juga, Pak. Di formalnya juga ngajar, jadi ya saya juga nggak bisa maksa. Jarang juga pegang WA kayaknya. Jadi insya Allah saya gantikan besok setoran tapi, Pak. Besok malam. Malam Rabu review kembali. Artinya penjelasan materi ini. Oke. Jadi silakan siapa yang mau coba baca kembali? Coba. Maaf, tanya dulu Ustaz. Ayo silakan Mas Agus Setiawan. Mau tanya dulu Ustaz, nggih. Oh silakan silakan. Ngurufan Bapak Mas. emas nih. Oh, Mas takut keliru Pak. Mas takut keliru. Ya, Ustaz. Anu kan, kalau Maaf, yang Ustaz. masih Yang ngurufan itu kan mangsub binaz'il khafid ya. ya. Nah, itu maksudnya apa Ustaz? Jadi ada beberapa kalimat yang memang dia nasab dengan membuang huruf jar. Jadi kalau sampean punya At-Tadrib Jilid 2, tapi bukan promosi ini ya. Iya, iya. Di At-Tadrib Jilid 2 itu saya ngumpulkan tentang irob-irob yang gharib. Ya, seperti lugotan, seperti istilahan, termasuk orfan. Jadi dia itu adalah kalimat yang memang secara simai oleh orang Arab itu dijadikan nasab dengan mentakdir lafadz fi. Seperti itu. Walaupun ada sebagian ulama yang nggak sepakat, tapi itu sebagian. Saya merujuk pada yang setuju bahwa ini mansubun binazil khafid. Jadi asalnya itu ada kata pada lafadz lugatan istilahan urfan itu ada fi fil lugati fil istilahi fil urfi. Seperti itu, Mas Agus. Karena fi-nya dibuang, maka secara kaidah itu boleh dia langsung nasab dengan mentakdir fi. Karena membuang huruf ini, huruf jar, maka konsekuensinya dia nasab. Dan itu simai, artinya simai itu ya tidak bisa boleh buat-buat seperti itu. Tidak boleh kita buat-buat sendiri. Harus yang memang itirad dari orang Arab yang berlaku. Terus mengetahui itu bagaimana? Solusinya ya ngaji. Nah, seperti itu. Nah, artinya memang seperti itu. Ittirad, makanya di Alfiyah itu dijelaskan wa in hudhifan nasbuh lil munjarri. Ketika dibuang huruf jarnya, maka dia nasab lil munjarri karena dibuang huruf jar itu. Naklan. Tapi itu secara nakal, nakal itu adalah simai. Ya, seperti itu. Nakal itu adalah simai. Maka ya terbatas saja di antaranya adalah lughatan, orfan, istilahan, apalagi Pak. Eh, 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 Ya orfan ya seperti itu ada kayaknya di At-Tadrib Jilid 2 itu. Iya, iya, iya. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya pokoknya kalau ketemu dengan urfan ya kita jadikan mansubun binasil hafid. Atau ada juga yang mengirab sebagai tamyiz seperti itu. Siap, siap. Tapi lebih pas memang lebih gampang ya. Urfan ai fil urfi maksudnya di dalam uruf. Ayo siapa yang mau baca coba pelan-pelan sesuai dengan kisi-kisi yang ada jangan sampai salah dan kita coba latihan menterjemah. Mudah-mudahan masih ingat ya. Ayo Bapak Ibu yang mewakili. Nah, kita masih ada waktu mungkin sampai jam setengah 11 waktu Indonesia Tengah yang saya pakai ya. Ayo silakan, Ya Ustad, silakan terjemah ya. Ya, halo. Pak Ustad ininya Oh, mau tanya? internetnya. Hah? Enggak baca. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemah Ustad. Iya, langsung terjemah. Warabi'u adapun yang keempat, lamsur rajuli yaitu menyentuh seorang laki-laki al-mar'ata pada perempuan al-ajnabiyata yang lain ghairul mahrami selain mahramnya
walau maitatan, dan meskipun telah meninggal. Wal muradu, adapun yang dimaksud birrajuli dengan seorang laki-laki, wal mar'ati dan perempuan, zakarun, yaitu laki-laki, wa unsa dan perempuan. Balago, yang keduanya haddas syahwati, sampai pada batas syahwat, urfan, menurut kebiasaan. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil mahrami dengan mahram, man haruma, yaitu orang yang haram, nikahuha, menikahinya, li ajli nasabin, karena disebabkan ikatan nasab, au rodoin, atau sepersusuan, au musaharatin, atau karena pernikahan. Wa qauluhu, dan adapun yang diucapkan musannif, min ghairi hailin, dari selain penghalang, yukhriju, yaitu mengeluarkan, malaukana, sesuatu yang bila kana hunaka, ada di tempat tersebut, hailun, sesuatu penghalang, fala nakdo, maka tidak batal wudunya, hina izin, ketika itu. Oke. Pak, semuanya bisa? Kalau mau coba, ayo silakan. Ya. Mbak Rusmiati sudah lancar tadi. Ayo, monggo. Dipanggil 3 kali tidak hadir. Pak, Mas. Enggak ada. Ayo Pak, siapa? Mas Arya siapa? Coba ulangi Mas Arya, Mas Arya. Tadi yang salah bacaannya. Mana orangnya? Arabnya ya sudah. Sama Indonesianya lah. Ah, Pelan-pelan gak apa-apa, yuk. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, dan adapun yang keempat, lamsu adalah menyentuhnya rojuli, laki-laki, almar'ata, kepada perempuan, al-ajnabiyata, dan yang lainnya, ghairal mahrumi, selain Wairol. mahramnya, ghairal mahrumi, Kok mahrum? Apa tadi? mahromi, maafnya, Ya, Wairol mahromi, salah ini, mahromi. salah, Apa? ghairal mahrami, selain mahramnya, Ya. walau maitatan, meskipun dalam keadaan mayit atau sudah menjadi mayat, wal muradu, dan adapun yang dimaksud birrajuli, yaitu seorang laki-laki, wal mar'atu, dan seorang perempuan, zakarun wal unsa, Wal muradu birrojuli wal mar'at, mal mar'ati, Ustaz. atau pada birrojuli. Lanjut. Adapun yang dimaksud dengan ada laki-laki yang dengan rojul dan mar'ah, lanjut. zakarun wal unsa, yaitu laki-laki dan perempuan. Balago, yang sampai keduanya, balago Ya, hadda betul. syahwati, ya, yang sampai keduanya hadda batas-batas syahwati, syahwat, urfan, menurut uruf atau kebiasaan, wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil mahrami, dengan yang mahram, man haruma, ialah seorang yang haram, nikahuha, menikahinya, di ajli nasabin, karena disebabkan nasab, au rodoin, atau sepersusuan, au musoharatin, atau sebab perkawinan. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif, min ghairi hailin, dari selain penghalang, yukhriju, yaitu mengeluarkan, ma laukana, sesuatu yang
bila ada hunaka di tempatnya Terus di tempat tersebut, hailun di tempat tersebut. tempat tersebut hunaka di tempat tersebut hailun penghalang fala naqdu eh, maka tidak Fala batal nak, atau rusak nah, hina izin fala apa? ya, fala Naqdah. fala naqdu maka tidak rusak atau batal hina izin Ketika, ketika bersentuhan ketika itu, ya, ketika ketika itu ya, itu apa? oh Itu hina iza menyentuh iya menggunakan penghalang. penghalang Oke, Bapak Ibu semuanya, kira-kira bisa Pak Jaka semuanya? Insya Allah. Bisa Bu ya? insyaallah Bu Mukulsum Insyaallah. coba baca lafaz Arabnya saja Bu Mukulsum. Tadi sampean ini dalam rangka bertaubat. Nggak bisa ya. Ayo coba, coba Bu. Coba aja Ya ya. kan? Menebus kesalahan maksudnya. Coba kan sudah dibahas tadi. Ayo. Rabi'u lamsur rajuli lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata. Oke, lanjut. Muharrami Hahaha. Awas, Wairol. Tadi sudah dibahas. Kalau Muharram selain berarti kalau bukan bulan bulan Muharram seperti itu. Wairol? mahrumi Iya Bu. walau maitatan wal Ya. muradu birrojuli wal mar'ati zakarin wal unsa Hahaha. Itu sudah jadi apa itu? Jadi zakarun wal mm, unsa balighan hadas fiil itu Bu. balagho Iya. hadas syahwati urfan wal muradu bil mahrumin man haruma nikahuha li ajlin nasabin Bu. Kok ditanwinkan semua Ibu? li ajli nasabin au rodoin au musaharatin wa qauluhu min ghairi hailin yukhraju yuk Fiil mudhari tapi dia butuh objek. Kalau dibaca yakhrujuh ya keliru, yukhrajuh ya tambah keliru. Berarti bacanya apa? Mengeluarkan artinya. yukhriju Oke, yukhriju. malaukan Lanjut. ya ya ya. Iya lanjut. Malau karena Malaukan hunaka ha ilun ya. fala nakdohina idin Wala nakdohi na idin. Baik. Mungkin stop sampai di sini Bapak Ibu semuanya ya. Pak Azmi, ya Pak Azmi semuanya. Pak, ini ada yang kenal Mas Ian nggak Pak? Mas Ihyanuddin yang dulu pernah ikut ngaji. Mungkin barangkali ada tahu. Pak Haji Masdi mungkin masih kebagian. Pak Haji ya? Mana Pak Haji Nggih, Masdi? saya ingat. Nggih. Beliau itu meninggal Pak. Innalillah. Yang bagian anu kan yang nulis tim Atadrib juga dulu kan. Nggih, nggih, nggih. Yang awal-awal tapi lama sudah ternyata sakit-sakitan. Pas bulan Nggih. puasa saya mau pulang itu. Jadi saya juga mikir ini ada yang kenal atau enggak yang di grup itu seperti itu. Cuma yang saya kasih kabar itu di grup lanjutan karena ikut di kelas itu kan. Nggih, Beliau iya itu tapi lama sudah gak ikut ngaji. Ihyanuddin dari Banten, Pak. nggih, Jadi nggih. istrinya WA saya, Ustaz Nggih. mohon doanya ketika ketika opname pas waktu itu dalam Hmm, kritis lah. Jadi saya terus nggih. update kabarnya, saya tanya pas habis itu suami saya sudah meninggal Pak, bilangnya ini. Ada sih sebenarnya fotonya cuma saya gak sempat ke ini. Habis itu Nggih. saya langsung mudik itu Pak, agak. Nggih. Cuma Mas Zul saya kasih kabar, Mas Zul siapa Hmm, lagi dan bahkan pas waktu itu ini sempat lah nggih. untuk ke teman-teman
kan Hmm. tinggalkan anak yatim 2 kemarin itu. Nggih, Jadi nggih. bulan puasa itu mengatasnamakan ruang ngaji saya. Jadi ada Pak Irfan atau siapa itu loh. Tapi kalau di kelas ini saya minta Fatihah seperti itu maksudnya. Mumpung mumpung ingat lah, lupa terus. Jadi kita Nggih. ini ya sebagai apa? Kalau Walaupun ini Saudara. disampaikan di kenapa kelas Pak? ini nggak apa-apa juga, Ustaz. Kenapa Pak? Disampaikan di kelas itu ini dulu dulu nggak apa-apa juga sebenarnya. Maaf Pak. Kenapa Pak? Saya Pak mic-nya sampean akhir-akhir ini. Gimana gimana Pak? Disampaikan di WA ini juga grup ini juga nggak apa-apa dulunya, Ustaz. Oh, kemarin Kalau itu enggak Pak. Saya karena iya, saya pikir paling Pak Haji Masdi yang kenal, yang lain enggak ada yang kenal seperti itu. Nggih. Cuma ya, kita nggak kenal kan tapi sama-sama ini ya lah sama. enggak, kalau masalah itu saya sudah Pak, sudah ke istrinya juga saya nitip untuk anaknya. Kemarin itu sempat ada beberapa orang yang ini. Cuma kalau di kelas ini saya menyampaikan itu kemudian ya mau minta ya Fatihah sebagai Hmm. eh, sumbangan kita kepada Nggih. beliau ya, walaupun ini kan agak bulan puasa kemarin ya, mudah-mudahan Nggih. diterima segala amal baiknya dan boleh itu bagian Amin. dari Amin. tim saya juga pas ngaji yang bantu-bantu Hmm. ngikrab. Iya. Mudah-mudahan apabila ada kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di Amin. surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita semua Amin yang ya Allah. mendoakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Hmm. Semua yang dalam keadaan Hmm. sakit, keluarga kita diberikan kesembuhan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bisirri barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya mungkin kita akhiri pertemuan ini dan mudah-mudahan besok malam insyaallah saya yang gantikan Pak sementara. Tapi kalau memang berhalangan saya nanti ya sampaikan. Dan malam Rabu juga insya Allah kita lanjut untuk penjelasan materi ke-50 berapa ini sudah? 53 ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.